Halo rekan-rekan tani semua, kembali lagi di channel Giarta Production. Pada fase vegetatif, memiliki target pembentukan dan pertumbuhan anakan padi yang melimpah merupakan impian setiap kita para petani, betul atau tidak? Nah, untuk mencapai hal tersebut, penting bagi kita untuk memahami dulu metode memperbanyak anakan padi secara efektif. Mungkin itulah mengapa para petani saat ini tertarik untuk memahami cara memperbanyak anakan padi dengan metode yang sederhana. Nah, di video kali ini saya akan membagikan langkah-langkahnya yang jarang diketahui kebanyakan petani. Sebelum kita memasuki ke langkah-langkah tersebut dengan lebih mendalam, penting bagi kita semua untuk memahami dulu tujuan dari memiliki banyak anakan padi. Setiap petani tentu berharap mendapatkan hasil panen yang tinggi, ya kan? Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi tonase gabah perluasan lahan kita, dan faktor tersebut sangat tergantung pada jumlah bulir padi yang akan terbentuk. Jumlah bulir ini dipengaruhi oleh jumlah malai padi yang pada gilirannya dihasilkan oleh anakan padi. Inilah mengapa kita para petani berlomba-lomba untuk memperbanyak anakan padi. Nah, pada video sebelumnya, saya telah membagikan cara mudah memperbanyak anakan padi produktif. Dari dua langkah tersebut, banyak petani telah mempraktekannya dan hasilnya sangat memuaskan. Sebagai contoh, seorang petani di daerah saya melaporkan bahwa jumlah anakan padinya mencapai 70 dengan rata-rata lebih dari 50 anakan loh. Capaian ini sungguh di luar perkiraan saya, namun itulah kenyataannya. Bagi yang belum menonton videonya, silahkan tonton video saya sebelumnya yang thumbnailnya seperti ini. Dalam video tersebut, saya menguraikan dua langkah, yaitu langkah dasar dan langkah pendukung. Nah, kali ini untuk langkah dasar, kita akan tetap menggunakan metode tersebut. Jadi, bagi rekan-rekan yang belum menonton videonya, saya sarankan untuk menonton videonya setelah menyelesaikan video ini. Namun, bagaimana dengan langkah pendukung untuk memperbanyak anakan padi? Jika pada video sebelumnya kita menggunakan nutrisi dan CBT sebagai langkah pendukung, kali ini saya tidak menggunakan nutrisi itu. Lalu apa yang digunakan? Nah, sabar dulu dan siapkan segelas kopi dulu ya, hehehe, agar rekan-rekan betah menonton video ini hingga akhir dan pada akhirnya memahami caranya dan tidak gagal paham. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk dua orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Cara yang saya gunakan untuk memperbanyak anakan padi kali ini adalah dengan penyorokan atau penggarukan menggunakan alat yang disebut sorok. Meskipun cara ini sangat efektif, sayangnya beberapa tahun terakhir cara ini mulai ditinggalkan oleh petani karena alasan biaya, kekurangan tenaga kerja, ketidakefisienan, dan lain sebagainya. Padahal nih ya, jika kita memahami manfaat penggarukan, saya yakin petani akan tetap melakukannya. Sebelum saya menyampaikan manfaat penggarukan, perlu diingat bahwa untuk lahan seluas 1-2 hektar, setidaknya diperlukan 10 orang tenaga kerja. Dengan melakukan penggarukan, ada 5 manfaat yang dapat kita peroleh sekaligus. Manfaat pertama, tanah menjadi gembur. Tanah yang gembur mendukung pertumbuhan subur tanaman padi dengan akar tidak terkendala, memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan jangka panjang. Manfaat kedua, penyerapan pupuk dapat maksimal. Penggarukan dapat membantu mencampur merata pupuk dengan tanah, memaksimalkan penyerapan pupuk oleh tanaman, mengurangi penguapan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. Lalu manfaat yang ketiga, merangsang pembentukan anakan. Penggarukan ini merangsang pertumbuhan tunas baru setelah putusnya akar, sehingga jumlah anakan padi dapat meningkat secara drastis ya.
Dan manfaat yang keempat, membersihkan gulma secara aman. Penggarukan ini sangat efektif dalam membersihkan gulma tanpa perlu bergantung pada herbisida, memberikan solusi yang aman dan sehat untuk mengatasi masalah gulma pada tanaman padi kita. Lalu manfaat yang terakhir, dapat menjaga keseimbangan air. Penggarukan ini dapat membantu menjaga keseimbangan air di lahan sawah kita, memastikan distribusi air merata, dan mengatasi permasalahan ketinggian lahan yang tidak merata. Lalu kapan sebaiknya penggarukan ini kita lakukan? Nah, sebaiknya dilakukan pada usia 12-15 hari setelah tanam, terutama setelah pemupukan pertama. Penggarukan sebaiknya dilakukan setidaknya 2 kali dalam satu musim tanam ya, dengan penggarukan kedua dilakukan setelah pemupukan kedua. Dengan demikian, keseimbangan tanah dapat dijaga dengan optimal. Selain melakukan penggarukan untuk memastikan pertumbuhan anakan padi yang banyak, kita juga perlu menjaga tanaman padi kita dari serangan hama. Berapa hama yang biasanya menyerang padi pada fase vegetatif seperti hama keong emas, orong-orong, dan hama penggeret batang. Semuanya telah saya bahas pada video sebelumnya ya. Dengan demikian, inilah cara memperbanyak anakan padi dengan cara yang mudah dan ramah lingkungan. Penggarukan adalah praktek tradisional yang sayangnya semakin ditinggalkan dengan munculnya herbisida. Dengan adanya video ini, saya berharap dapat mendorong kembali rekan-rekan untuk menggunakan metode-metode yang lebih ramah lingkungan. Jika kita harus menggunakan herbisida, mari kita gunakan dengan bijak. Kita bisa gunakan hanya sekali dalam setahunnya. Ingatlah bahwa penggunaan herbisida secara berlebihan dapat merugikan kesuburan tanah pertanian kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat dan salam sukses petani Indonesia.